Ada kejutan di latihan hari ini, skuad Garuda terus digembleng jelang laga krusial kontra Bahrain. Kejutan besar, Emiliano Jonathans terbang ke Indonesia, siap sambangi sesi latihan skuad Garuda. Tak ingin kesalahan timnas Indonesia terulang saat lawan Bahrain, Kelvin Verdong berharap hasil bagus. Siap memberikan yang terbaik, lawan Bahrain saatnya Emil Audero debut bersama timnas Indonesia. Pertama kali lihat Indonesia dibantai lawan, begini kata Joey Pelupesi jelang laga versus Bahrain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia mulai fokus mempersiapkan diri untuk menatap laga kontra Bahrain yang tak lama lagi akan digelar. Untuk itu, skuad Garuda pun mulai berlatih di Stadion Madia kawasan GBK sejak hari kemarin. Kemenangan di kontra Bahrain menjadi target utama agar peluang melaju ke babak selanjutnya tetap terbuka. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menegaskan, skuad Garuda harus segera melupakan kekalahan dari Australia dan mempersiapkan diri menghadapi Bahrain dengan mental yang lebih kuat. Menurutnya, pertandingan kandang melawan Bahrain akan menjadi duel yang sulit, tetapi tim siap berjuang untuk meraih kemenangan. Tim pelatih juga akan memaksimalkan waktu yang ada untuk memperbaiki aspek teknis dan taktis. Persiapan ini mencakup pemulihan fisik para pemain setelah perjalanan dari Australia, serta meningkatkan koordinasi di lini pertahanan dan efektivitas serangan. Selain itu, Sumarji juga mengatakan, dukungan supporter pada pertandingan kandang nanti diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih baik. Dalam sesi latihan kali ini, para pemain andalan seperti Sandy Walsh dan Ole Romeni masih terus dipantau kondisinya. Namun, mereka dipastikan tidak mengalami masalah yang cukup serius. Di sisi lain, timnas Indonesia juga harus kehilangan salah satu pilar lini belakangnya jelang laga krusial menghadapi Bahrain. Ya, dia adalah pemain FC Twente Mes Hilgers. Bek muda berusia 23 tahun itu mengalami cedera pangkal paha saat menghadapi Australia. Hilgers hanya mampu bermain hingga menit ke-60 sebelum akhirnya digantikan oleh Sandy Walsh. Setibanya di Jakarta, pada Jumat kemarin, Hilgers langsung menjalani serangkaian pemeriksaan medis bersama tim dokter timnas Indonesia. Namun, hasil diagnosis menunjukkan bahwa cederanya membutuhkan waktu pemulihan yang tidak memungkinkan ia tampil dalam laga melawan Bahrain. Atas pertimbangan medis tersebut, PSSI memutuskan untuk mengembalikan Hilgers ke klub asalnya, FC Twente, untuk menjalani pemulihan lebih lanjut bersama tim medis klub. Meski skuad Garuda dapat kabar buruk dari Mes Hilgers, namun, skuad Garuda juga punya sedikit kabar baik. Ya, hal itu lantaran, kursi pelatih kepala timnas Indonesia dikabarkan akan diambil alih Alex Pastor. Bahkan, sesi latihan jelang laga versus Bahrain juga sudah diambil alih oleh Pastor. Tentu, ini adalah sebuah kabar baik bagi para fans timnas Indonesia, mengingat Pastor disebut-sebut lebih layak untuk memegang kendali pasukan merah putih. Pemain keturunan Depok, Emiliano Jonathans dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi anyar bagi timnas Indonesia. Ya, nama Emiliano Jonathans memang sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebab ia sudah diminati PSSI untuk diproses naturalisasi, tapi sejauh ini masih belum terrealisasi. Menariknya, usai skuad Garuda kalah dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Kamis lalu, rumor Emiliano Jonathans diproses naturalisasi kembali mencuat. Bukan tanpa alasan rumor itu kembali mencuat ke publik, karena ayah pemain FC Utrecht tersebut mengunggah postingan menuju ke Indonesia. Deco Jonathans membagikan foto bersama istri dan Emiliano sedang berada di sebuah bandara. Kemudian ayah Emiliano Jonathans itu kembali mengunggah kabar terbaru via Instagram Stories-nya. Dalam unggahan tersebut, ayah pemain keturunan Depok tersebut ada di Dubai dan menuju Jakarta, Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui apakah Emiliano Jonathans ikut dengan sang ayah ke tanah air. Meski begitu, kedatangan ayah pemain FC Utrecht tersebut membuat rumor naturalisasi semakin kencang. Terlebih timnas Indonesia juga ada jadwal pertandingan dekat-dekat ini di Stadion Gelora Bung Karno. Besar potensi Deco Jonathans ke Indonesia untuk menyaksikan laga skuad Garuda versus Bahrain, sekaligus membahas masa depan sang anak dengan PSSI. Jika kabar ini benar adanya, potensi Emiliano Jonathans menyambangi latihan timnas Indonesia jelang laga versus Bahrain sangat terbuka. Apalagi,
Miliano sendiri sudah menyatakan ketertarikannya dengan proyek-proyek yang sedang diusahakan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdong berharap skuad Garuda bisa meraih hasil baik dalam laga melawan Bahrain. Ya, timnas Indonesia tak lama lagi akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia di GBK. Sebelum melawan Bahrain, tim Merah Putih telah lebih dulu menghadapi Australia. Namun sayang, laga itu berakhir dengan kekalahan telak bagi Indonesia. Kekalahan tersebut tentu saja tak menguntungkan buat timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert langsung terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poinnya. Namun, jelang menghadapi laga penting melawan Bahrain ini, Kelvin Verdong mengaku bahwa tim Merah Putih antusias untuk menghadapi Bahrain. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengatakan bahwa mental para pemain bagus dan siap melawan Bahrain. Menurutnya, setelah kekalahan lawan Australia, para pemain pun berbicara dan termotivasi untuk bisa mengamankan kemenangan kontrak Bahrain. Untuk itu, ia mengaku bahwa para pemain sangat menantikan laga melawan Bahrain. Kami bertemu dan berbicara satu sama lain, kami melihat pertandingan itu kembali, dan kami menantikan pertandingan melawan Bahrain, ungkap Kelvin Verdong. Saat ditanya soal pendekatan pertandingan yang akan dilakukan pelatih Patrick Kluivert, pemain berusia 27 tahun ini mengaku sebenarnya ia belum tahu secara jelas. Akan tetapi, yang terpenting dan utama menurutnya adalah para pemain meminimalisir kesalahan. Pasalnya, ia menilai bahwa sebenarnya skuad Garuda tampil bagus dalam laga melawan Australia. Namun, tim membuat kesalahan sendiri, sehingga timnas Indonesia pun kebobolan dan harus takluk dengan skor telak. Untuk itu, ia meminta agar tak ada kesalahan yang sama terulang kembali saat melawan Bahrain nanti, dengan harapan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal saat melawan tim asuhan Dragan Talajik tersebut. Saya tidak tahu. Saya pikir kami memulai dengan baik di Australia, kami memiliki kontrol total dalam pertandingan. Karena kami membuat kesalahan sendiri, mereka menang. Kami harus menjaga tenaga dan attitude yang kami tunjukkan terhadap Australia. Mari berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain, jelas Kelvin Verdong. Dalam pertandingan penting antara timnas Indonesia versus Bahrain yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, posisi kiper menjadi perhatian utama. Mengingat betapa krusialnya laga ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan Patrick Kluivert dalam memilih penjaga gawang utama akan sangat berpengaruh. Terdapat 4 kandidat yang dipertimbangkan, yaitu Martin Paes, Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Namun, setelah kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, kemungkinan rotasi di posisi kiper menjadi sangat besar. Meskipun kekalahan di Sydney tidak sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan Paes, dampak psikologis yang dialami oleh kiper tersebut tetap harus menjadi perhatian bagi tim pelatih. Tanda-tanda perubahan pada posisi kiper mulai nampak ketika ketiga penjaga gawang cadangan melakukan latihan khusus segera setelah tiba di Indonesia. Latihan tersebut dipandu oleh pelatih kiper, Sjoerd Woudenberg. Legenda kiper timnas Indonesia, Hermansyah, mengutarakan pendapatnya terkait kemungkinan Emil Audero Mulyadi menggantikan Martin Paes dalam pertandingan krusial melawan Bahrain. Menurut saya, kekalahan 1-5 lalu secara psikologis pasti berpengaruh pada mental Martin Paes. Soal seberapa persen penurunan psikis itu, dari pengalaman saya sebagai mantan kiper dan sekarang jadi pelatih kiper, pasti ada dampaknya. Saya kira, lawan Bahrain momen tepat untuk memberi kesempatan Emil Audero tampil. Martin Paes bisa pendinginan dulu. Mental bertanding dan motivasi dia akan pulih kembali di pertandingan berikutnya, ungkap Hermansyah. Namun, perlu diingat bahwa pergantian kiper tidak menjamin kemenangan bagi timnas Indonesia. Emil Audero harus menunjukkan kemampuannya di lapangan agar dapat membuktikan kualitasnya. Mantan kiper timnas Indonesia tersebut menegaskan bahwa saling percaya antar pemain merupakan faktor yang sangat penting dalam pertandingan penentuan ini. Rotasi posisi kiper perlu didukung sepenuhnya oleh semua elemen di dalam tim. Pemain timnas Indonesia yang baru menyelesaikan proses naturalisasinya yakni Joey Pelupesi, masih belum mendapat kesempatan debut di skuad Garuda saat menghadapi Australia. Dalam kesempatan tersebut, hanya Dean James dan Ole Romeni yang berhasil menjalani debut di timnas Indonesia, bahkan Romeni menyumbangkan satu-satunya gol yang dicetak skuad Garuda di laga ini. Joey mengungkapkan, kehadirannya di timnas Indonesia disambut dengan hangat dan dirinya merasa bahagia bergabung dengan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ini.
Namun kekalahan dialami Indonesia di laga versus Australia masih sulit untuk bisa diterima, dan timnya harus menatap laga selanjutnya agar bisa mendapatkan hasil positif saat menghadapi Bahrain. Sejujurnya, sulit untuk tetap positif menerima kekalahan ini, namun saya orang yang positif. Hal pertama yang bisa saya katakan adalah saya bahagia berada di sini. Skuad ini banyak membantu saya dan staf kepelatihan, mereka memberikan kehangatan kepada saya. Ada hal yang ingin saya katakan tapi saya tidak bisa mengatakannya. Tidak ada perasaan positif, yang ada perasaan kita kalah 1-5, dan itu adalah hal yang tersulit. Saya harus menatap ke depan dan kesempatannya datang beberapa hari lagi. Jadi itu adalah hal yang positif, ungkap Joey Pelupesi.